Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat Nusantara? Malam ini kajian kita adalah bersandarkan hanya kepada Allah, tidak selainnya. Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ada di seluruh Nusantara yang telah mensubscribe dan share like video channel Ahmad Suryo Diningrat. Semoga apa yang telah diberikan sahabat-sahabat dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Sahabat-sahabat Nusantara, bersandarkan hanya kepada Allah itu bukanlah hanya dalam bentuk perkataan, tetapi benar-benar kita tancapkan di dalam hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita. Mungkin selama ini sahabat-sahabat Nusantara tanpa menyadari apakah kita benar bersandarkan hanya kepada Allah. Bisa jadi kita tidak bersandarkan hanya kepada Allah. Inilah spiritual yang sebenar-benarnya. Kita menyadari bahwasanya seluruh alam semesta ini beserta isinya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah kita benar-benar telah melakukan bersandarkan hanya kepada Allah? Sahabat-sahabat Nusantara, tanya hati, tanya pikiran kita, benarkah kita telah bersandarkan hanya kepada Allah? Tanpa kita sadari, kita bersandar kepada jimat-jimat, benda-benda pusaka, ya kan? Mantra-mantra yang sakti, ya kan? Bersandarkan juga mungkin kepada gunung, lautan, mungkin kuburan, atau sebagainya. Sahabat-sahabat Nusantara, di sini saya tidak menyinggung satu bentuk aliran apapun atau ajaran apapun atau apalah itu bentuknya. Saya mohon maaf tidak menyinggung. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi pemahaman saya, apa yang menjadi pedoman hidup saya dalam kehidupan saya sehari-hari. Hari ini saya ingin berbagi kepada sahabat-sahabat Nusantara apa yang menjadi intisari tunduk patuh atau bersandarkan hanya kepada Allah. Kita sering mengatasnamakan bahwa kita karena Allah, semua pasti karena Allah. Tapi apakah benar perkataan kita itu? Apakah kita menyadari? Ingat, sahabat-sahabat Nusantara, ungkapan ataupun ucapan bersandarkan hanya kepada Allah itu bukanlah hanya di kata-kata, tetapi kita mampu mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam beribadah, baik dalam berumah tangga, sosial, politik, ya kan, dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk ritual, dalam bentuk apapun. Kita hanya bersandarkan hanya kepada Allah, tidak selainnya.
Nah, coba diingat-ingat, sahabat-sahabat Nusantara, apakah memang kita sudah seperti itu? Ataukah memang kita selama ini membohongi diri kita sendiri? Jadi sahabat-sahabat Nusantara, mungkin materi kajian saya 99% itu adalah pengalaman spiritual pribadi saya. Karena saya jarang mengupas dari perkataan, misalnya ulama ini, ataupun cendekiawan ini, ataupun sastrawan ini, ataupun filsafat ini, saya tidak. Karena memang saya berusaha menyuguhkan, memberikan satu bentuk wacana, gambaran, teori berdasarkan pengalaman saya. Karena akan menjadi indah jika saya mengatakan pengalaman berdasarkan katanya orang lain. Maksud saya itu seperti pengalaman orang lain, tentu belum tentu masuk, diterima oleh keadaan kita saat ini. Termasuk sahabat-sahabat Nusantara juga bisa memberikan gambaran pengalaman spiritual pribadi. Kita harus percaya bahwasanya setiap orang itu unik, memiliki kelebihan masing-masing, dan juga memiliki kekurangan masing-masing. Nah, spiritual itu adalah tindakan mengasah, melatih, membentuk karakter tingkat kesadaran kita. Sehingga kalau kita sudah menyadari, maka akan terlatih tingkat kesadaran kita. Nah, di sini saya menceritakan dan saya menyampaikan hanya bersandarkan kepada Allah itu secara totalitas. Atau bahasa Qur'annya itu kafah ya. Menyeluruh, meliputi. Nah, sahabat-sahabat Nusantara, tanpa kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita banyak terpleset, banyak terbuai, banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi itulah Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap diberikan kesempatan yang namanya tobat, yang namanya mohon ampun, yang namanya beristighfar. Itulah sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Walaupun kita selama ini menyia-nyiakan cinta murni dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi sahabat-sahabat Nusantara, pahamilah makna perkataan saya ini. Hanya bersandarkan kepada Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Artinya Tuhan itu banyak. Ada Tuhan anak, ada Tuhan istri, ada Tuhan pekerjaan, ada Tuhan benda pusaka, ada Tuhan mantra-mantra, ada Tuhan gunung, ada Tuhan, dan Tuhan lainnya banyak. Tapi Allah cuma satu. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi, menyampaikan bersandarkan kepada Allah ini, tentu saya menyadari dan saya memahami, pasti saudara-saudara mengatakan di dalam hati, apakah Bapak Ahmad Suryo Diningrat itu apakah sudah melakukan itu? Jadi langsung saya jawab, saya pun masih berproses, sahabat-sahabat Nusantara. Cuman mungkin tingkatan kita, pemahaman kita yang mungkin berbeda. Karena itu selalu kita latih dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita tidak menyadari, tidak bersandarkan hanya kepada Allah, apa yang akan terjadi? Maka timbul keegoisan kita, keakuan kita, bahwa kita paling benar, bahwa kita paling kuat, bahwa kita, dan kita. Tanpa kita sadari.
Seorang ayah mencari rezeki di luar sana siang malam, gak tahu entah dari mana, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi apa yang dia dapatkan setelah dia pulang ke rumah? Marah-marah kepada anak, marah-marah kepada istri. Karena apa? Karena dia merasa telah memberikan nafkah lahir dan batin kepada anaknya dan istrinya, karena tidak bersandarkan hanya kepada Allah. Timbul keakuannya bahwasanya aku yang mencari rezeki. Begitu sebaliknya seorang pimpinan yang begitu luar biasa, mungkin dia direktur, mungkin dia GM, mungkin dia senior manager, ya kan? Kita katakan dia satu pimpinan perusahaan. Kalau dia tidak bersandarkan hanya kepada Allah, tentu dia mengatakan bahwa akulah yang menggaji kalian. Akulah yang memberikan setiap bulan kepada kalian. Kalau tidak bekerja di sini, maka kalian kelaparan. Timbul keakuan. Begitu juga seorang polisi yang berpangkat, ya kan? Polisi terkenal dengan level pangkatnya. Komandan, pasti seperti itu, ya kan? Saya komandan, kalian anak buah, ikut instruksi. Apakah salah? Tidak. Sahabat-sahabat Nusantara, di sini bukan bicara salah atau benar. Saya tidak membicarakan salah atau benar. Cuman tidak pas. Tidak duduk dia. Seorang komandan merasa bahwa dia berpangkat. Secara birokrasi boleh-boleh saja. Tetapi jauh di dalam hati kita harus bisa kita membentengi bahwasanya ini anugerah, titipan. Seketika bisa diambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beda. Spiritualis itu harus bisa benar-benar dipahami. Bukan spiritualis yang selama ini dipahami oleh masyarakat. Sahabat-sahabat Nusantara itu adalah praktisi supranatural, dukun, bukan, klinik, bukan. Jadi sahabat-sahabat Nusantara harus memahami perbedaan antara spiritualis itu dengan paranormal, dukun itu sangat jauh berbeda sekali. Jadi sebenarnya spiritual itu adalah puncaknya, pemahamannya, cinta kasihnya yang begitu mendalam kepada Tuhan yang Maha Esa. Begitu juga sebaliknya seorang guru kepada murid. Kalau nggak gara-gara saya, mana bisa pintar ini semua murid-murid, bodoh semua ini. Kenapa? Karena tidak bersandarkan hanya kepada Allah, karena bersandarkan kepada aku seorang guru. Begitu juga seorang ibu. Kalau nggak gara-gara saya rajin, di rumah ini berantakan, ya kan? Ngomel-ngomel lagi ibu-ibu itu, ya kan? Bahwasanya memang gampang cari istri kayak saya. Kenapa? Karena tidak bersandarkan hanya kepada Allah. Justru apa? Keakuan. Akhirnya apa? Kacau semuanya. Inilah bentuk spiritual yang sebenarnya, yang dibutuhkan kita saat ini. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi, marilah kita merenung sejenak, sahabat-sahabat Nusantara. Kita memahami, tanya diri kita. Di isi dunia ini kita bisa bohongi, orang lain bisa kita bohongi, tetapi Allah yang Maha tahu di depanmu, di belakangmu, di kirimu, di kananmu, di atasmu, di bawahmu, bahkan hatimu, Allah lebih tahu. Apa bisa kita membohonginya? Disinilah bentuk kesadaran kita dibentuk. Ingat, sahabat-sahabat Nusantara, spiritual itu adalah bentuk satu proses pembelajaran yang terus-menerus kita bentuk dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menselaraskan antara hati, perkataan dan ucapan kita, betul-betul mencerminkan bahwa kita ini benar-benar titipan Tuhan sebagai pengganti Dia untuk mengelola dunia ini beserta isinya.
Itulah pentingnya spiritual. Bukan klinik, bukan perdukunan, dan bukan yang namanya goib-goib yang gak tentu arah itu. Mohon maaf kepada sahabat-sahabat yang mungkin berahli profesi di dunia spiritual, saya tidak menyinggung. Mungkin juga dari perkataan saya ini, saudara-saudaraku memahami bahwa niat dan tujuan saya cuma satu, mengangkat mentality spiritual kita lebih tinggi lagi, yaitu tingkat kesadaran. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya cintai, bentuklah mulai sekarang. Bersandarkanlah hanya kepada Allah. Tidak usah khawatir dengan cibiran, iri hati, dengki, hasutan, gak enak sama orang lain. Kita lebih baik malu kepada Allah daripada malu kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, keluarga kita, anak kita. Selamatkanlah anak dan istrimu dari api neraka. Bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan anak dan istri kita dari api neraka jika kita sendiri belum selamat? Logika kan? Maka selamatkanlah diri kita dulu. Sama dengan pelajaran kalau kita berenang di militer ya, Akmil, Akpol, sama itu ya, pelajaran-pelajaran dalam perenangan ya, pramugari. Jika kita ingin menyelamatkan seseorang, kita menyelamatkan diri kita dulu, baru kita menyelamatkan orang lain. Itu semua logik. Jadi sehingga dunia ini beserta isinya adalah bentuk latihan, ya kan, iktibar, perumpamaan kita nanti di dunia lain. Saya katakan itu dunia lain saja lah ya. Soalnya banyak itu nanti kita kupas. Ada alam barzah, ada alam ini macam. Nanti pembahasannya nggak connect kita. Jadi saya katakan dunia lain saja. Kalau saya bahasakan biasanya pindah negara. Nah, kalau sudah pindah negara kan berbeda alam. Kan begitu sahabat-sahabat Nusantara. Jadi sahabat yang kucintai, yang kusayangi, saya mengajak, menghimbau kepada saudara-saudara baik itu beragama apapun, khususnya muslim, mari kita bersandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Baik dia beragama lain pun ya mari ke Tuhannya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Ya agamamu ya agama, agamaku ya agama. Proseslah bersandarkan hanya kepada Allah, tidak selain. Sahabat-sahabat Nusantara, kajian hari ini yang saya sampaikan hanya ini, semoga bermanfaat. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Kepada saudara-saudaraku apabila ada perkataan dan ucapan saya mohon maaf lahir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.